wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Perancangan Database dengan dosen pengampu Dr. Taufikul Afkar, SPD, MPD, MAK. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok 5. Jadi anggota dari kelompok 5 sendiri yaitu yang pertama saya sendiri, Ayuni Felie Hapsari dengan NIM 201600112. Dan yang kedua anggotanya yaitu Zulfa Vindi Devitri dengan NIM 201600117. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan tentang tujuan perancangan database. Jadi tujuan perancangan database sendiri itu terdiri dari 9. Yang pertama yaitu lengkap. Database harus berisi seluruh data dan semua hubungan antar data yang dibutuhkan oleh para pemakai. Harus ada integrasi dan koordinasi antara para pemakai dan penghasil data. Data yang ada dalam database harus dicatat dalam kamus data. Yang kedua yaitu hanya data yang relevan dan bermanfaat saja yang harus direkam dan disimpan. Yang ketiga yaitu daya akses. Data yang tersimpan harus dapat diakses oleh para pemakai yang berhak secara tepat waktu. Yang keempat yaitu keterkinian. Data yang tersimpan harus terpelihara keterkiniannya. Dan yang kelima yaitu fleksibilitas. Database harus cukup fleksibilitas sehingga para pemakai dapat keterpuasan kebutuhan informasinya. Yang keenam yaitu efisiensi. Penyimpanan data harus dilakukan seefisien mungkin dengan menggunakan sedikit mungkin sumber daya. Waktu yang diperlukan untuk memutakhirkan, memanggil, dan memelihara database harus diminimumkan. Dan yang ketujuh yaitu efektivitas biaya. Data harus disimpan sedemikian rupa sehingga manfaat yang diharapkan dapat dicapai dengan mengeluarkan biaya sedikit mungkin. Yang kedelapan yaitu integritas. Database harus bebas dari berbagai macam kesalahan, baik kesalahan yang tidak disengaja maupun kesalahan yang disengaja. Yang kesembilan yaitu yang terakhir yaitu keamanan. Jadi database harus terlindungi dari kemungkinan hilang, rusak, dan pengaksesan secara tidak sah. Prosedur backup dan recovery harus dilakukan secara tepat sehingga database dapat dibangun kembali jika diperlukan. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang proses perancangan database. Jadi proses perancangan database sendiri di sini terdiri dari 6, yaitu yang pertama, pengumpulan data dan analis. Pengumpulan data dan analis sendiri yaitu suatu tahap di mana kita melakukan proses identifikasi dan analisa kebutuhan-kebutuhan data dan ini disebut pengumpulan data dan analisa. Untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan para user yang baru beserta aplikasi-aplikasinya. Aktivitas pengumpulan data dan analisa sendiri juga terdiri dari 4. Yang pertama yaitu menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya. Yang kedua yaitu meninjauan dokumentasi yang ada. Yang ketiga yaitu analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data. Dan yang keempat yaitu daftar pertanyaan dan wawancara. Yang kedua, perancangan database secara konseptual. Perancangan konseptual bisnis data adalah suatu proses membangun sebuah model dari informasi yang digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu pemilihan DBMS. Pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor teknik, ekonomi, dan politik organisasi. Contoh faktor teknik yaitu keberadaan DBMS dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti jenis-jenis DBMS yaitu relasional,
network, hierarchical, dan juga lain-lain. Dan yang keempat yaitu perancangan database secara logika. Perancangan logika basis data merupakan proses membangun sebuah model informasi yang digunakan dalam sebuah perusahaan berdasarkan pada sebuah model data yang spesifik, tetapi tidak bergantung pada sebuah DBMS tertentu dan pertimbangan-pertimbangan fisik lainnya. Yang kelima, yaitu perancangan database secara fisik. Perancangan fisik basis data merupakan proses yang menghasilkan sebuah deskripsi implementasi dari basis data pada secondary storage yang menggambarkan relasi dasar, organisasi file, dan indeks yang digunakan untuk mencapai akses yang efisien ke data dan penggabungan batasan integritas dan ukuran keamanan. Yang keenam, yang terakhir yaitu implementasi sistem database setelah perancangan secara logika dan secara fisik lengkap. Kita dapat melaksanakan sistem database. Pemerintah dalam DDL dan SDL atau Storage Definition Language dari DBMS yang dipilih di himpunan yang digunakan untuk membuat skema database dan file-file database yang kosong. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan model data seperti yang ada pada slide ini, yaitu kerangka pembuatan model data. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Akuntan menyediakan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan proyek yang diajukan dan terlibat dalam keputusan mengenai hal tersebut. Yang kedua ada tahap analis persyaratan dan tahap desain. Jadi, akuntan berpartisipasi dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi pemakai, pengembangan skema logis, mendesain kamus data, serta menentukan pengendalian. Dan selanjutnya yaitu ada tahap desain. Jadi pada tahap ini lebih fokus pada struktural database secara detail. Penyimpanan data dan hubungan pada database akan dibuat pada tahap ini. Bukan hanya struktural dan hubungan data, tapi juga memperhatikan integritas data yang akan disimpan di database tersebut. Secara langsung, desain yang sudah ada akan dibuat atau bisa disebut mengkonstruksi database. Selanjutnya yaitu ada tahap pengkodean. Jadi, akuntan dengan keahlian sistem informasi akuntansinya melakukan pengkodean. Selanjutnya yaitu ada tahap implementasi, yaitu akuntan membantu penguji keakuratan atau menguji keakuratan database yang baru dan program aplikasi yang akan digunakan. Yang terakhir yaitu tahap operasional dan pemeliharaan. Akuntan menggunakan sistem database untuk memproses transaksi dan membantu mengelolanya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Penerapan data model dalam database relasional. Ini dapat dilakukan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, membuat tabel untuk tiap entiti dan hubungan. Dalam kasus ini terdiri dari 7 tabel, yaitu persediaan, penjualan, petugas penjualan, pelanggan, kasir, penerimaan kas, dan 2 tabel hubungan. Yang kedua, mengidentifikasi atribut untuk setiap tabel. Ini digunakan mengidentifikasi untuk dimasukkan ke dalam setiap tabel. Yang ketiga, menerapkan pola hubungan. Dalam sebuah database relasional, dapat terjadi antar entiti yang diterapkan dengan memasukkan primary key sebuah entiti dalam tabel yang dapat menggambarkan entiti lain. Yang keempat, menerapkan hubungan pada primary key. Ini dapat diimplementasikan dalam database relasional dengan menggunakan foreign keys. Untuk melaksanakan hal ini, primary key
entity yang berpartisipasi sekali dalam sebuah hubungan. Pertimbangan pengawasan intern. Penggunaan sebuah database pada dasarnya tidak mengubah struktur pengawasan intern. Berikut perusahaan tetap perlu menjamin bahwa kebutuhan intern yang harus diperhatikan dalam perusahaan. Yang pertama, data transaksi harus diproses secara akurat dan bahwa informasi yang dihasilkan dari database dapat dipercaya. Yang kedua, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan harus sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Ketiga, database dan aktiva hanya milik perusahaan yang harus dapat dilindungi. Meskipun tujuan pengawasan intern tidak berubah, namun penggunaan database tentunya berpengaruh terhadap risiko pengawasan intern. Di sisi lain, sistem database juga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menggapai ancaman-ancaman terhadap pengawasan intern. Pengambilan informasi dari REA atau Resources Event and Address Data Model. Ini dapat diambil dari informasi akuntansi tradisional seperti piutang, jurnal, buku besar, dan lain-lain. Tetap dapat diperoleh meskipun data disimpan dalam format khusus. REA Data Model juga menghasilkan informasi sebagai berikut, yaitu piutang, piutang dagang, jurnal, dan buku besar, serta dapat membuat laporan keuangan dan laporan manajemen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.